Termasuk Bapak nyalon lagi di Saya- kabupaten apa ke provinsi nih Pak? Insya Allah nyalon lagi di kabupaten. masih di kabupaten. Kami punya amanah. Amanah itu yang harus kami emban. Dan kami punya semboyan. Kita ini sebagai pimpinan itu akan diminta nanti. Karena kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini jadi pemimpin yang enak-enakan kan gitu. Pasti akan diminta dari pertanggungjawabannya. Jawabannya. Wih, kamu kan ya paling kayak usaha kecil-kecilan gitu kan. Iya, betul. Oh, berani daftar dewan gitu. Kan tatkala kita menjalin hablum minan nas yang baik, pasti mereka juga wih ini mah baik gitu kan. Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin dalam program Aspirasi Rakyat. Nah, kebetulan saat ini di samping saya sudah ada Wakil Rakyat. Nah, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD 1 ya Pak ya? Iya. Kabupaten Serang, Bapak Haji Imam Ghazali SHI dari fraksi Gerindra. Gerakan Indonesia Raya di bawah naungan Pak Prabowo ya Pak? Iya. Betul. Nah, ini selamat mudah-mudahan konten saya bermanfaat di Bisnis Banten Channel. Amin, amin, ngobrol dengan Pak Imam nanti apa saja sih yang ada di di DPRD Kabupaten Serang akan dikupas tuntas dengan Bapak Haji Imam Ghazali. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, Sehat, alhamdulillah. Pak Imam. Ya. Gimana kabarnya, keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Sehat Pak. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Sekarang kita lagi sibuk persiapan perbaikan Bacalek. Oh Ya, iya ya. lagi ini Pak. Saya sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Serang mempersiapkan Bacalek di setiap dapil agar semua bisa masuk dan ikut kontestan di tahun 2024. Oh, kebetulan Bapak juga Ketua DPC-nya ya Kabupaten Kabupaten Serang. Gerindra. Iya. Makanya dari beberapa minggu yang lalu kami persiapkan persiapan ini. Artinya kan kita sudah menghantarkan beberapa bulan yang lalu, kita menghantarkan ke KPU sebagai persyaratan. Artinya di situ kan ada yang MS memenuhi syarat, ada yang BMS belum memenuhi syarat. Artinya yang BMS saja cuma hanya administrasi aja, kayak misalkan dari pengadilan, artinya cuma hanya legalisir ijazah yang awalnya misalkan sudah dilegalisir, cuma karena mungkin di situ kurang jelas apa gimana minta diperbaiki lagi. Itu saja sih, hanya administrasi saja. Iya, tapi tetap menghabiskan waktu ya. Iya. Karena kan yang diurus ini kan hampir 50 orang. 50 orang. Oh, ini bacaleknya 50. Bacaleknya 50. Untuk 5 dapil. Untuk 5 dapil. Dari dapil 1, 2, 3, 4 dan 5. Termasuk Bapak nyalon lagi di Saya- kabupaten apa ke provinsi nih, Pak? Insya Allah nyalon lagi di Oh, masih kabupaten. di kabupaten. Bapak udah baru berapa periode? Saya baru 1 periode. Oh, 1 periode ini. Sekarang udah periode kedua ya. Iya, Lancar. mudah-mudahan amanah ini masih menjadi bagian milik saya lah Iya. di tahun 2024. Iya. Kak, Pak berbicara soal hobi nih. Iya. Di sela kesibukan Bapak sebagai wakil rakyat, kan tahu apalagi kursi pimpinan ya. Iya. Kemudian sekarang juga merangkap ketua DPC. Iya. Mungkin Bapak juga di luar itu kan ada kesibukan lain saya yakin ya. Sebelum di dewan mungkin kan ada usaha ya. Selama perjalanan Bapak menuju sini. Nah, ini untuk hobi nih, Pak. Untuk melampiaskan ke hobinya apa nih, Pak? Boleh tahu biar bagi-bagi dengan masyarakat Kabupaten Serang, khususnya dapil Bapak. Bapak dapil berapa, Pak? Saya dapil 5. Dapil 5 itu kalau nggak salah Bojonegara, Bojonegara, Keramat, Pulau Ampel, Waringin dan Gunung Sari. Gunung Sari, 5 kecamatan. Kalau hobi, dulu saya hobinya sih main bola ya. Dulu ya. Bola, Main pernah bola. ikut klub nih. Pernah kadang-kadang. ikut, cuma dengan kondisi daerah yang sekarang lapangan bola sudah terkikis kan, tidak ada. Nah, akhirnya banyak pengusaha-pengusaha menciptakan lapangan kerja seperti futsal. Iya. Nah, akhirnya kami tuh tatkala futsal sudah ikut di dunia politik. Betul. Oh, Saya ikut iya. masuk kader Gerindra itu di tahun 2014.
2014. 2014. Kami ikut-ikut saja 2014. Tadinya. Ya, zamannya Pak almarhum Pak Muhajir. Dulu kan dari perwakilan dari dapil kami, dari Betul. dapil 5 Beliau itu juga Muhajir, kabupaten ya, kabupaten. betul, DPRD kabupaten dulu. Nah, kami ikut tim Pak Desmond dari tahun 2014. Tapi apa yang memotivasi Bapak terjun ke politik waktu itu? 2014. Nah, tatkala almarhum itu kan pernah diberikan amanah sama masyarakat dapil 5 perwakilan dari Gerindra, almarhum Pak Muhajir. Betul. Nah, saya ikut, ternyata di politik nih tertariklah di dunia politik. Akhirnya kami ikut. Dulu kami cuma hanya jadi ranting. Ranting. Akhirnya kami ingin masuk ke PAC. Cuma tatkala kami belum masuk di PAC, kami ditawarkan di tahun 2019 itu suruh ikut kontestan mewakili dapil 5 dari Kecamatan Bojonegara. Akhirnya kami ikutlah di 2019. Tatkala kami ikut di tahun 2019, ya banyak pengalaman, banyak pesan gitu kan. Nyalon dewannya begini ya. Kalau sebelumnya Bapak apa Pak? Saya sebelumnya saya magang di LBH pernah, Lembaga Bantuan Hukum, zamannya almarhum Pak yang dari Cikande. Terus kami itu di usaha juga, iya. Oh, jadi latar belakangnya pengusaha juga. Iya, kami usaha, kami ikut di bangun-bangun perumahan gitu tuh. Ya, jadi properti terus ya. Di properti, di pembebasan kami ikutlah gitu tuh. Nah, tatkala 2019 kami ikuti kontestan gitu Dan tuh. terpilih. Iya, dan alhamdulillah terpilih. Suaranya juga. Ya. Iya. Cuma kami mempunyai pesan terhadap masyarakat, khususnya di dapil 5. Kita harus optimis. Jangan sampai kita itu pesimis. Jangan sampai melihat background kita orang tidak punya. Kita kuliahnya di sini gitu kan. Kita jangan sampai nggak percaya diri lah. Betul. Karena roda itu, saya punya keyakinan roda itu berputar. Tatkala tidak selamanya kita ada di bawah, pasti ada waktunya kita di atas. Dan zaman itu pasti akan ada waktunya juga. Ya, ada masanya. Ya, ada masanya. Waktu itu kami diremehkan dulu. Oh, kenapa Pak? Karena ya kita nggak punya apa-apa, Pak. Saya punya keyakinan. Dan insya Allah jadi. Nah, di tahun 2019 itu kami mendaftarkan, ya orang-orang, wih, kamu kan ya paling kayak usaha kecil-kecilan gitu kan. Iya, betul. Oh, berani daftar dewan gitu tuh. Saya bilang, kalau kita tidak berani, lalu kapan lagi kita akan mencobanya? Dan alhamdulillah kami diberikan amanah itu. Terpilihlah di tahun 2019. Iya, dan itu modalnya kuncinya tadi optimis. Iya, harus optimis. Jadi, boleh nih pemirsa Bisnis Banten Channel ya, maksudnya ini menjadi quote, selalu optimis. Iya, harus optimis. Punya keyakinan, Pak. Iya, punya keyakinan. Karena kalau kita tidak punya keyakinan, kita tidak akan maju. Kalau tidak mencoba, lalu kapan lagi kan? Iya, harus dicoba gitu. Tapi kan Pak, maaf ya, kalau di politik ini kan kadang-kadang identik dengan wah, senang ada uang mah nggak bakalan menang dengan ada. Itu bagaimana Bapak menanggapi? Ada Kan masukan seperti itu? Kita emang orang berpolitik itu pasti asumsinya harus pakai uang. Betul. Gitu. Tapi tatkala kita membangun komunikasi, membangun secara emosi yang baik dengan masyarakat, ya kayaknya walaupun tidak pakai uang, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Artinya pendekatannya itulah, gitu tuh. Kan tatkala kita menjalin hablum minan nas yang baik, pasti mereka juga, wih ini mah baik, gitu kan? Betul. Sering silaturahmi, sering ini, gitu tuh. Jadi tatkala kita tidak membangun hablum minan nas, ya membangun silaturahmi, ya gimana kita mau kenal? Betul. Belum tentu kita ngumpulin orang
banyak, orang itu bisa kecantol semua kan. Tapi tatkala kita tahu latar belakang orang itu, tatkala kita tahu rumahnya, tatkala tahu keluarganya, minimal dari 5 keluarga itu ada nyantok 3-2 gitu kan. Tapi berbicara ke yang sebelum ke yang pertanyaan berikutnya Pak ya, yang mau saya tanyakan, Bapak ini di keluarga ini anak keberapa gitu tuh ya, kalau di keluarga kemudian sekarang sudah punya anak berapa nih? Saya anak ke 10 Pak. Oh banyak ya Pak? Keluarga saya itu keluarga besar. Iya. Seluruhnya jumlahnya 15, 2 meninggal, sisanya 13. Saya anak ke 10. Tapi rata-rata yang lain di bidang apa Pak? Kalau rata-rata kakak saya dan adik saya, kakak saya ada yang kerja di rumah sakit, RSUD, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha. Alhamdulillah, sukses. Jadi alhamdulillah saudara-saudara saya sih ya rata-rata kerja gitulah gitu tuh. Cuma kami yang berpolitik. Gitu, oh, berarti Bapak aja yang berpolitik. Iya, yang lain dari ke-13 orang itu cuma saya. Oh iya. Emang keluarga waktu itu melarang, Pak. Artinya yang diasumsikan masyarakat bahwa kalau kita nyalon itu uangnya dari mana? Iya betul, selalu begitu. Kos politiknya besar. Kekhawatirannya itu. Iya, khawatirnya besar. Karena kami pernah nyalon dulu, Pak, dari Partai Indonesia Sejahtera. Oh iya di dulu tahun 2014 kalau nggak salah. Sempat gabung sama itu. Ya artinya bukan gabung, kita dicalonkan gitu tuh, dicalonkan. Cuma tatkala kami dicalonkan, kok begini ya saya bilang gitu kan, jadi calon pelengkap lah. Nah akhirnya kami nyalon di tahun 2019, kami masuk kader Gerindra. Setelah masuk kader Gerindra, kami ikut karena ada pembukaan Bacalek di tahun 2019 itu kami ikut gitu melalui PAC Kecamatan Bojonegara. Sempat dilarang sama orang tua dulu ya, sempat gitu. Kalau saya orang tua sudah meninggal, Pak. Dari saya itu ditinggal orang tua itu tatkala saya SMP SMP kelas 1 lah. Berarti yang melarang itu keluarga. Artinya kan kalau keluarga mungkin kan ya gitu. Gitu. Apain sih katanya ikut-ikut politik gitu. Kos politik itu besar. Artinya enggak uangnya harus punya banyak uang gitu kan. Selalu ya. Iya. Asumsinya begitu. Asumsinya seperti itu. Sebenarnya kalau politik mah iya, kita semua karena sosialisasi itu kan harus pakai uang. Betul. Tapi kan tidak semua harus diukur dengan uang. Kalau prinsip saya, tatkala kita ada kemauan, kita semangat, ya insya Allah ada jalan. Tapi waktu itu motivasinya apa Pak? Maksud saya harus terjun ke bidang politik karena saya ingin apa gitu. Karena awalnya saya kan banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus kita perjuangkan. Dulu kan jalan tuh masih jelek ya kan. Jalan, saya bilang jalan ya kedapil, apalagi dapil saya Pak. Rusak benar. Beton rusak. Kayak rumah-rumah yang perlu dibantu gitu, tidak layak huni. Terus lampu-lampu jalanan mati, dibiarkan saja. Bukan mati, nggak ada. Nggak ada. Atau bukan mati berarti memang nggak ada. PJU itu belum terpasang sama sekali. Bapak di situ baru terpikir harus berjuang. Harus berjuang. Kalau bukan kita, lalu siapa? Nah, kami berjuang melalui Partai Gerindra dan alhamdulillah kami terpilih. Setelah kami terpilih banyak Pak aspirasi-aspirasi yang kami bawa di sana. Alhamdulillah. Artinya silakan diverifikasi juga. Kita itu tidak hanya dari APBD kabupaten, kita ambil dari CSR kementerian. Banyak yang kita perjuangkan di sana. Betul Pak, sekarang infrastrukturnya udah luar biasa. Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih ke Pemkab Kabupaten Serang yang sudah memfasilitasi infrastruktur menjadi bagus lah kan gitu. Yang awalnya kita jalan itu 3 jam ya sekarang cuma 1 jam gitu kan. Itu saya rasakan betul Pak. Kalau besar sekarang udah lancar. Alhamdulillah udah lancar. Udah lancar, Pak, tidak ada hambatan dan itu kan yang menjadi
yang dilihat masyarakat itu ya jalan. Jalan ya. Gitu. Jadi ketika jalannya infrastruktur baik itu akan berpengaruh terhadap perekonomian Ya, masyarakat. akses juga. perekonomian juga lebih sekarang kan lebih Lancar, lebih stabil, terasa lah, Pak. Iya terasa betul. Lebih terasa, yang artinya dulu kita mencari ya punten, artinya dulu kita misalkan ini dari orang atas mau jual sayuran, jual pisang, Betul, jual ini, betul. itu makan waktu Betul. perjalanan karena akses mobil nggak masuk. Betul. Dan Nah, itu alhamdulillah sekarang mereka itu berangkat dari sana misalkan jam 4 sampai Cilegon itu paling jam iya, dan paling lama bisa- 1 jam. bisa lebih cepat ya. Ya, bisa lebih Dan cepat. itu memperlancar Ya, memperlancar. cara mereka. Nah ini kan, sekarang kan Bapak sekarang sudah duduk di kursi DPRD, Iya. di kursi yang terhormat dan mengawal terus dengan pemerintah Iya. Kabupaten Serang khususnya di zamannya Bu Tatu berarti kan ya, Bupati Serangnya Bu Tatu dengan Pak Panji Tirtayasa. Nah ini Bapak bagaimana selama ini menjalankan peran sebagai anggota DPRD, khususnya di wakil ketua DPRD sebagai wakil rakyat. Ini suka dukanya seperti apa dan bagaimana perannya, Pak? Saya tatkala kami dipilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang, kami mempunyai amanah. Amanah itu yang harus kami emban. Dan kami punya semboyan, kita itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Kita ini sebagai pimpinan itu akan diminta nanti. Karena kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini jadi pemimpin jangan enak-enakan kan gitu. Pasti akan diminta dari pertanggungjawabannya. Jawabannya, Pak. Tapi tatkala kami lihat, dewan itu kan tugasnya ada 3. Pertama, fungsinya dewan itu pengawasan. Dia mengawasi kinerja pemerintah. Terus kita punya tugas lagi kayak controlling, budgeting. Jadi budgeting kan hanya kita mengetok anggaran saja. Betul. Yang bisa memakai kan eksekutif, Betul. pemerintah. Makanya tatkala kami menjadi bagian dari lembaga DPRD Kabupaten Serang dan terpilih, dan alhamdulillah kami jadi pimpinan, ya kami punya ada yang amanah yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Aspirasi kami bawa. Dan alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah sudah terrealisasi. Di periode pertama ini, Pak ya. Pengawasan sudah. Artinya kan dengan melihat jalan ada, kan berarti kan terrealisasi. Fisiknya sudah ada. Fisiknya sudah jelas. ada. PJU kami pasang, Iya, dipasang. sudah terang beneran sekarang. Masalah mati 1-2 kan kita bisa koordinasi, kan gitu. Yang penting terpasang dulu. Dan jalan itu sudah terang, masyarakat bisa menikmati. Mengurangi rawan kejahatan. Ya, juga. mengurangi rawan kejahatan juga. Bedah rumah kami bawa di sana. Alhamdulillah. Ya, Artinya rumah-rumah yang kurang mampu, bagi orang-orang yang kurang mampu, yang tidak bisa untuk membangun, diberikan program bantuan. Ada rehabilitasi program itu ya. dari Perkim, dari ini dari kita kementerian bantu. juga ada Dari ya. kementerian. Kami juga banyak dibantu dengan Pak Desmond. Betul. Tatkala beliau menjabat itu banyak aspirasi kayak PIP itu hampir kita mendapatkan ribuan. Oh iya. Kami pernah diberikan hampir kisaran 1.200 Iya. untuk dapil kami saja. Luar biasa ya. Belum dapil 1, 2, 3, 4. Itu almarhum ya. Almarhum selama di terus, DPR RI. ya, terus PJU-nya banyak yang disupport sama beliau. PJU-nya itu PJU TS. Yang pengajuannya harus ke bupati dulu, nanti bupati memberikan rekomendasi yang kita ajukan ke kementerian. Oh. Nah, alhamdulillah kayaknya kita yang sering mengambil itu. Kita masukin ke ibu memberikan, alhamdulillah memberikan Almarhum jembatan. ini konsen betul ya. Ya. Kita berikan ke setiap dapil. Artinya dapil 1, 2, 3, 4, 5 banyak yang disupport dari kementerian melalui aspirasi Pak Desmond. Luar biasa. Kalau dukanya kita ini sebagai dewan ini harus serba bisa. Serba punya. Iya. Ini bagus, Pak. Maksudnya Ya. kita jadi banyak belajar Ya. kan. Cuma yang kami rasakan, Kang,
tatkala kami jadi dewan, kalau dulu kan kita bukan siapa-siapa. Betul. Artinya tidak menjadi bahan gunjingan orang, tidak menjadi bahan perbincangan konstituen masyarakat gitu. Sekarang jadi sorotan ya. Nah, tatkala jadi sorotan. Yang kami kadang kami juga banyak masih banyak kekurangannya. Tatkala contoh ada orang minta tolong, mereka itu sudah di rumah sakit. Emang dia orang nggak punya, benar gitu kan? Betul. Ini contoh ya. Contoh. Tapi tatkala kita ini jam kesda ini kan pakai bantuan gitu kan? Pakai jam kesda lah. Jam kesda itu kan kuotanya terbatas. Nah, sedangkan ini kan buat satu Kabupaten Serang dengan nilai anggaran sekian itu. Nah, tatkala dapil kami membutuhkan udah habis. Iya, ini peran di jalan Ya, gitu ya. akhirnya masyarakat kan nggak tahu menau. Nggak mau tahu. Dewan gitu kan harus Bapak bisa udah di saya dewan. pilih, Pak. Bapak udah sepilih, Pak, bantu dong. Ya akhirnya ya kita bantu, kadang ya kita pakai bantu uang sendiri. Iya, Gitu. jadi ujung tombok juga. Iya, Tapi dewan nggak itu apa-apa. sebenarnya ya dewan itu ya dianggap masyarakat itu serba bisa, serba punya, Serba ada. serba ada. Iya, benar-benar. Selalu anggapannya begitu, Ya. Pak ya. Ya artinya Itu disyukurin aja. ya Pak. kita syukuri sajalah. Mudah-mudahan masyarakat lebih jeli lah. Artinya tatkala nanti di tahun 2024 masyarakat bisa memilih, bisa lebih pintar lah kan gitu tuh. Karena siapa nanti masyarakat yang bisa lebih diajak silaturahminya tatkala kita butuh, tatkala kita membutuhkan sosok perwakilan rakyat kita yang ada di lembaga, kita bisa terrealisasi. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Maksudnya sejauh Bapak sekarang menjabat ini sudah banyak perubahan di dapil. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalau melihat kondisi Kabupaten Serang nih, Bapak kan sekarang di Kabupaten Serang. Seperti apa Pak, apa yang harus dibenahi dan apa sih kelebihan Kabupaten Serang ini, Pak, menurut Bapak? Kalau kelebihan dan kekurangannya kita mungkin Kabupaten Serang banyak kelebihannya. Artinya tatkala kondisi hari ini jalan-jalan infrastruktur sudah terbangun. Betul, luar biasa Pak. Bedah rumah banyak terrealisasi. Terus PJU sudah banyak terpasang. Artinya dari tingkat kerawanan, dari tingkat sosial sudah banyak meningkat. Kerawanan sudah berkurang dengan adanya PJU, lampu-lampu yang sudah menerangi jalan kan. Betul. Artinya orang-orang juga takut kan. Dulu mah kalau tempatnya sepi, nggak ada lampu, takut banyak begal, begal, banyak iya, ini. betul. Kalau sekarang ya alhamdulillah lah. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa bersinergi dengan pemerintah dan pemerintah lebih optimal memaksimalkan aspirasi masyarakat. Tapi kalau menurut Bapak, ada gak yang perlu dibenahi yang saat ini mungkin menjadi konsen antar pemerintah daerah dan badan legislasi ini? Kalau yang dibenahi, ya pasti ada. Karena ini kan roda pemerintah. Zamannya dulu, zamannya Pak Taufik mungkin beda. Zamannya Pak Bunyamin mungkin beda. Zamannya Bu Tatu yang sudah menjabat 2 periode kan, ya mungkin beda. Beliau fokusnya mungkin ke fisik, infrastruktur. Artinya mungkin beliau dengan infrastruktur dibangun, artinya masyarakat ini lebih mudah. Tatkala misalkan membawa jualannya Betul. sampai ke pasar lebih cepat. Aksesibilitasnya udah Terus lancar ya. kalau kita lihat kan sekarang ini banyak mobilitas masyarakat itu yang tadinya tidak punya motor, punya mobil, sekarang kan udah rata-rata hampir setiap rumah punya. Ini kan akses jalan juga. Kalau jalannya jelek, mungkin mereka juga kan. Iya, udah naik Gitu. umum aja. Lah. Biar lebih praktis. Iya lebih gitu. praktis. Nah maksud saya Pemkab Serang yang yang sekarang ini ya
alhamdulillah aspirasinya sudah banyak terlaksana di masyarakat. Lagi dengan konsep pentahelik yang Iya, sudah diterapkan ya Bu iya. sekarang ya. Tinggal kami mudah-mudahan ke depan Pemkab Serang juga cepat terlaksana kan, terrealisasi. Pemkab ya, yang di Ciruas Puspemkabnya ya. yang di Ciruas ya. Ada 5 dinas. Ya, kalau sudah ada salah. 5 dinas. Artinya itu mungkin PR. PR ya, ini masih PR. Berarti Iya. ini ya yang harus digenjot. Iya. Apa mungkin Pak harus memang dibentuk Perda lagi ya dibuat ya? Lagi sekarang dibuat ya? sekarang. Oh, lagi Pak. dibuat Iya. ya percepatan Pembangunan Puspemkab Kabupaten. Targetnya berapa tahun Pak selesai itu Pak? Ada nggak kalau dari sisi DPRD gitu? Punya target nggak? Oh, ini? tidak tercantumkan sih. Iya, belum ya, cantum. tapi Karena memang- perdanya belum selesai ya. Oh ya, nunggu Ya, Perda itu kan selesai. butuh kajian, butuh analisa Oh, iya, gitu kan. Ya kalau anggarannya mencukupi mungkin lebih cepat kan gitu. Betul, karena kembali lagi ke Kembali sisi ke anggaran sisi ya. anggaran. Karena kita juga tidak terfokus dengan itu, lalu yang lain bisa terbengkalai kan. Harus balance lah kan gitu tuh. Iya. Nah itu Pak, kemudian kan kalau dari sisi SDM-nya Pak, seperti apa Pak di Kabupaten Serang? Apakah masih perlu digenjot lagi untuk seperti pelatihan-pelatihan, penyuluhan segala macam? Dari segi SDM-nya kita harus genjot itu. Jadi mudah-mudahan ini dinas-dinas terkait ini bisa melatih supaya SDM masyarakat Kabupaten Serang yang meningkat. Kalau masyarakatnya sudah punya skill, punya keahlian, ya minimal mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Serang. Ya terutamanya harus kita tingkatkan pelatihan kan, pelatihan skill lah. Meningkatkan gitu. skill ya. Ya, skill. Sesuai kebutuhan kan? Sesuai kebutuhan. Sekarang kan kalau nggak ada skill ya mau jadi apa? Kalau sekarang nggak ada skill ya akhirnya kan jadi Iya bingung ya perusahaan bingung juga gitu mau tuh. nempatin di mana. Nah, perusahaan ya paling kita nantinya kalau di perusahaan ya akhirnya jadi apa helper apa welder gitu lah gitu tuh kan gitu tuh. Maksudnya kalau kita punya skill kayak contoh lah kayak BLK gitu kan. Terus kalau itu bisa banyak diberikan kepada masyarakat program-program pelatihan itu ya. program-program itu akhirnya kan masyarakat ini kan punya skill. Dan kalau punya skill ya pasti kehidupan juga lebih inilah. Betul kan mereka juga bisa berwirausaha. Iya, kalau bisa skill, kan? berwirausaha. Bisa sendiri mandiri. Bisa mandiri dan bisa membuka lapangan sendiri kan. Berarti ini yang menjadi konsen Bapak ya Iya. sekarang ke arah pelatihan Iya. untuk apa? Peningkatan Saya inginnya mendorong bagaimana caranya dinas-dinas terkait itu banyak membuat program pelatihan Oh iya, betul. yang menghantarkan masyarakat Kabupaten Serang generasi-generasinya punya skill. Setuju Pak. Apalagi kan di era digitalisasi Nah, ini kan harus menyesuaikan. dengan teknologi Iya, kan yang gitu. ada. Kalau kita tidak menyesuaikan, kadang kan kita gini Kang, masyarakat itu kan kita ke sekolah gitu kan, SMP, SMA, kuliah, kemana ya gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah ada minimal ada pelatihan mereka bisa mempunyai skill yang mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri, Bisa mengaplikasikan di lapangan ya. yang akhirnya mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Serang. Tuh, itu salah satu upaya yang sekarang lagi Iya, yang digenjot ya sekarang Pak ya. lagi, ya. Sama DPRD khususnya DPRD. Kabupaten Serang. Nah kalau ini kan Bapak pastinya di Musrembang itu kan menerima banyak aspirasi. Iya. Setiap tahun kan melakukan apa namanya reses ya. Reses. Reses. Nah ini sekarang yang banyak diminta atau dikeluhkan sama masyarakat ini apa nih Pak? Setelah bahkan infrastruktur kayaknya udah enggak deh kayaknya. Iya, Kalau iya. infrastruktur mungkin dari yang lain-lainnya Pak, apa tuh Pak ya sekarang di masyarakat? Masyarakat itu sekarang itu tatkala kami reses turun di masyarakat banyak lah, kayak contoh misalkan tentang kesehatan. Oh iya, pelayanan kesehatan Iya. ya, terutama fasilitasnya. Mengenai tentang BPJS-nya kadang kan gitu. Masyarakat ingin
BPJS, Iya, ini PBI. selalu jadi polemik Pak. Iya. Biasanya. Cuma kan kita juga terbatas kan. Artinya PBI itu kan tidak semua bisa dimasukkan dengan program BPJS, PBI. Artinya kan yang betul-betul benar, yang berhak lah. berhak, betul. Iya, artinya benar-benar orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Artinya memang pemerintah ini sudah meluangkan adanya BPJS, PBI. Iya, memperhatikan itu Iya, ya. sudah memperhatikan. Nah, ini, Bapak tuh sekarang kan di Dapil 5 Pak ya? Saya Dapil 5 ya. Dan yang menjadi kebutuhan di sana, yang menjadi urgensi sekarang ini apa sih Pak? Masih ada nggak di Dapil? Kalau dapil kami yang kebutuhan tatkala kami turun di lapangan itu sarana air bersih. Oh, di sana memang krisis Pak, air bersih. Bukan Kurang krisis lah. ya, kurang lah kan Kurang. gitu tuh. Tatkala kemarau yang agak banyak kayak kemarin ya, kemaraunya kan agak panjang gitu. Kalau udah musim kemarau aja Iya, kering aja. hampir 5 bulan, 6 bulan. Mereka itu mengambil air itu jalannya berapa kilo? Oh, jauh ya Pak ya? Iya. Akhirnya kami mempunyai inovasi. Kami punya progres di tahun 2023 ini sarana air bersih ini harus terrealisasi. Akhirnya kami ajukan lah. Kami ajukan tidak semua. Betul. Karena terbentur dengan anggaran. Hanya di lokasi-lokasi tertentu Ya, saja ya. artinya yang benar-benar betul-betul membutuhkan kami ajukan sarana air bersih itu. Karena memang air itu kan kebutuhan kita ya. Kami melihat langsung itu kan. Artinya tatkala mereka banyak daerah-daerah yang kekeringan Pak ya kalau memang bukan kekeringan, airnya kurang dikit bagus lah. apa? Tapi kan masyarakatnya banyak. Airnya mereka itu nggak memenuhi rebutan kebutuhan gitu, tidak memenuhi kebutuhan. Oh, sarana air bersih itu ya berarti di Dapil Bapak ya? Iya, Terutama dapil di saya, daerah Bojonegara. Iya. Oh, Bojonegara. Tapi sekarang sudah ada, kalau di sana apa kan Bapak kebetulan juga koordinator Komisi 3 ya? Komisi 3 itu kan berarti kan berhubungan dengan BUMD. BUMD. Ada salah satunya PDAM. Itu udah masuk ke sananya belum Pak? PDAM sudah masuk. Oh, sudah. Cuma kan tidak mungkin PDAM masuk sampai ya tidak menjangkau atas semuanya. gunung. Iya. Tidak bisa menjangkau. Artinya paling PDAM itu dia hanya untuk yang arah ke dekat-dekat jalan saja gitu tuh. jalan-jalan Tidak utama sampai itu masuk ya. sampai ke gunung kan gitu kan. Iya. Kalau kita kan kayak daerah Pekuncen, Mekarjaya ke sana tuh itu kan daerah itu pegunungan. jauh Iya. dari jangkauan ya. Iya. Sinyalnya juga di sana Sinyalnya agak susah. Ya emang yang dikeluhkan masyarakat itu untuk daerah sana itu pertama sinyal. Sinyal. Iya. Sinyal, yang kedua ya yang pertama sarana air bersih, yang kedua sinyal. Nah, itu peran pemerintah nanti, Pak, Ya, untuk kalau memfasilitasi sebenarnya. itu sudah pernah kami ajukan. Oh, sudah. Iya. Untuk sinyal pernah kami ajukan melalui Kominfo. Ya. Kami dorong bagaimana caranya supaya masyarakat di sana sama mendapatkan haknya dengan masyarakat bawah. Sinyal. Nah, cuma kami terbentur kemarin itu pernah pengajuan terbentur dengan tanahnya yang harus dihibahkan. Dihibahkan dulu ya. Itu yang menjadi persyaratan. Ya, Karena anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah iya, kan tidak gitu. bisa sembarangan ya Pak ya. Iya. Yang legalitasnya harus jelas. Harus jelas. Betul. Pak, ini kan setiap tahun kan APBD memang naik, tapi kan tetap programnya banyak, jadi kan terbatas Pak ya. Nah ini dengan keterbatasan anggaran kabupaten ini, bagaimana upaya DPRD Kabupaten Serang ini memaksimalkan pembangunan ini Kabupaten Serang? Dengan anggaran yang ada, Kang, makanya kan kita ini sekarang ini tidak terfokus dengan Puspemkab saja, karena kan banyak yang harus kita urusi kayak harus kita biayai, harus kita tunjang, kayak kesehatan, kayak pendidikan, yang masih di bawah yang masih di bawah. Apalagi dengan sekarang kan banyak ada sekolah yang mau roboh, kan itu harus perhatikan sama. Betul. Terus tunjangan dari guru-guru kan gitu, intensif. Terus kemarin yang pernah P3K itu kan yang sudah direalisasikan oleh Puspemkab Kabupaten Serang. Yang itu kan harus
diperhatikan juga gitu. Makanya dengan dana yang harus bisa-bisa lah kan gitu. Iya, harus pintar-pintar memanage sih Pak ya. Mana yang lebih urgensi, gitu ya, mana yang lebih urgensinya. Itu peran pengawasan dan kontrol Iya, itu peran kita, pengawasan dan kontroling sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang. Awas jangan sampai anggarannya dibuat untuk yang tidak penting kan Iya, gitu iya, ya. iya. Iya Pak. Nah ini Pak, sekarang kan sudah masuk tahun politik, Bapak juga tadi udah mau sampaikan ya, mau nyalon lagi Pak ya? Nyalon lagi? Mau nyalon lagi, alhamdulillah. Nah harapannya terhadap pemilu di 2024 nih seperti apa Pak? Ya harapannya semoga masyarakat lebih cerdas lah dalam memilih, dan jangan sampai kita mendengarkan ya paradigma black campaign atau istilah artinya money politik, fitnah, adu domba. Kita harus jeli lah untuk harus bisa menyaring. Iya, untuk harus bisa menyaring. Artinya mana orang-orang yang harus kita pilih nanti ke depan. Terhadap KPU-nya mungkin Pak, peran KPU ini kan sangat penting, sangat vital sekali untuk untuk menyukseskan pemilu. Gimana nih? Ya suksesnya pemilu ada di tangan KPU soalnya kan gitu. Ini bagaimana pesan Bapak terhadap KPU supaya? Ya KPU sekarang kan sudah sudah memberikan arahan terus kepada, kan sekarang KPU sudah membuat seperti PPK nanti membuat lagi bergerak ya, PPS sudah bergerak lah. Tinggal nanti mudah-mudahan KPU ini bisa memantau lebih serius ke depan kan gitu. Karena pemilu di tahun 2024 ini mungkin KPU harus lebih kerja keras lah kan gitu. KPU, Bawaslu kan gitu kan. Iya, kredibilitasnya harus dijaga. Kredibilitas harus dijaga gitu tuh. Karena kan itu fungsi KPU. Fungsi KPU kan ke situ. Pak, terakhir nih Pak, pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Serang nih, dan harapan buat khususnya untuk masyarakat Kabupaten Serang. Boleh Pak disampaikan di masyarakat pemirsa bisnis Banten Channel berbagi. Pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Serang, ya mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi dengan pemerintah. Artinya tatkala ada aspirasi-aspirasi ya tolong disampaikan agar bisa terrealisasi dan bisa dijembatani dengan para anggota DPRD Kabupaten Serang. Dan saya mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Serang khususnya agar lebih bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Serang supaya kerja-kerja pemerintah Kabupaten Serang bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ya masyarakat Kabupaten Serang lebih sejahtera lah ya. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Serang lebih sejahtera, lebih maju. Lebih maju dan lebih agamis. Agamis. Ini yang menjadi visi misi kepala daerah Serang sekarang yang harus didukung juga oleh badan legislasi selaku yang menyukseskan juga kinerja pemerintah Kabupaten Serang. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak Wakil nih sudah memberikan kesempatan bagi bisnis Banten Channel untuk berbincang dengan Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang di fraksi Gerindra Bapak Haji Imam Ghazali SHI. Nih mudah-mudahan Pak, Bapak selalu diberikan kesehatan, umur dan sukses dalam segala hal. Amin. Gitu, Pak. Salam sama keluarganya Pak. Ya, Pak. Dari kami bisnis Banten Channel. Itu mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga Pak. Oke, pemirsa bisnis Banten Channel, itulah bincang-bincang saya dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang fraksi Gerindra Bapak Haji Imam Ghazali SHI. Mudah-mudahan dapat menginspirasi, mengedukasi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Serang umumnya, bagi masyarakat Provinsi Banten, terkhusus lagi untuk pemirsa setia bisnis Banten Channel. Sampai ketemu lagi di konten-konten yang lebih menarik di bisnis Banten Channel dalam program yang sama di aspirasi rakyat. Nah, ketemu lagi nanti dalam konten yang lebih menarik, tentunya lebih menginspirasi.
Oke, kita pamit undur dulu. Sampai bertemu lagi. Salam sehat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.